Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah di minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang keempat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang kelima tentang kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Next. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini secara garis besar, yakni kitab suci Al-Quran yang berbentuk lafadz, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir, bersifat beruntun atau berturut-turut, mutawatir. Sedangkan secara lengkapnya pengertiannya adalah lafadz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah bagi pembacanya, dan yang menentang setiap orang dengan membuat surat terpendek daripadanya, yang dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu adalah pengertian dari Al-Quran. Next. Selanjutnya, isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran ini sangat kompleks, mencakup seluruh persoalan hidup manusia. Secara garis besar, kitab suci Al-Quran berisi 3 kandungan hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, hukum yang berkenaan dengan keimanan. Jadi berisi kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Percaya bahwa adanya malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah kita percayai. Adanya rasul-rasul Allah kita percayai. Hari akhir kita percaya, dan qada dan qadarnya Allah kita juga percayai. Kita yakini, kita imani. Itu. Yang kedua, hukum khuluqiyah. Hukum yang berkenaan dengan akhlak, yang berkenaan dengan tata krama, akhlakul karimah. Bersikap. Bagaimana kita menghindarkan diri dari perilaku yang tercela, perilaku yang buruk. Tentang akhlak. Kaitannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita bergaul dengan sesama kita, bagaimana kita bersikap dengan orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, kepada makhluk lain, sesama makhluk Allah, bagaimana kita bersikap dengan Tuhan kita, dengan Sang Khalik. Itu sudah ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, hukum amaliyah, hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah, pelaksanaan ibadah, tentang hukum fikih ibadah kepada Allah. Itu bagaimana hukum muamalah, ibadah dengan sesama makhluk Allah. Next, selanjutnya, kedudukan kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran ini memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama.
Seperti dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, pada ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan yang paling utama. Karena jika kita memiliki pendapat, ya, berlainan pendapat dengan saudara kita, maka kita disuruh kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, kepada kalamullah, Al-Quran. Nah, setelah itu kepada Rasul atau sunnahnya. Ini. Next, yang kedua, sebagai penegak di bidang akidah dan ibadah. Ini. Karena kitab suci Al-Quran menegaskan terhadap ajaran tauhid. Ya. Hukum memerintahkan kepada manusia, ya, untuk meyakini dan menyembah dengan satu Tuhan. Bahwa kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhanmu itu adalah satu. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jenis ibadah yang dilakukan ada yang bersifat mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah ini adalah ibadah yang wajib. Seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, dan zakat fitrah dan lain sebagainya. Dan ghairu mahdhah adalah jenis ibadah yang tidak diwajibkan. Seperti contohnya tolong menolong, ya, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Gitu. Next, selanjutnya, sebagai obat penyakit rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina ila khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Ini. Nah, itu. Karena sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qurannya bahwa Al-Quran itu adalah penyakit, ya, obat dari penyakit. Bukan Al-Quran itu penyakit, tapi Al-Quran itu adalah penawar dari penyakit. Bagaimana kita itu sedang marah atau sedang gelisah, nah, kita ambil air wudhu, kita baca surat dari ayat Al-Quran, ya. Lama-kelamaan hati kita akan tenang. Gitu. Yang awalnya marah jadi tidak marah. Gitu. Itu sebagai contohnya. Selanjutnya, sebagai pedoman hidup setiap mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Naml ayat 77. Sebagai petunjuk. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus beribadah? Nah, itu sudah diatur. Ya. Ini loh caranya ibadah kepada Allah. Ini loh caranya beribadah secara kepada sesama manusia. Inilah kepada sesama makhluk. Nah, ini loh kita bergaul. Nah, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita orang mukmin. Ya.
Selanjutnya sebagai pemberi kabar gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Basyira wa nadhiran fa'arada aqsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengarkan Quran surat Fussilat ayat 4. Jadi kabar gembira. Jika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita nanti akan mendapatkan balasannya nanti di yaumil qiyamah, yaitu berupa kenikmatan. Berupa kenikmatan. Tetapi sebaliknya, jika kita itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak baik, ini akan mendapatkan balasan nanti di yaumil qiyamah, yaitu berupa siksaan. Gitu. Karena Al-Quran itu sebagai pemberi kabar. Jadi kabar gembira jika kita beriman kepada Allah. Gitu. Next, selanjutnya Al-Quran sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi inni istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fa'anfudhu la tanfudhuna ila bisultan. Artinya, dari jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang kita bisa melintasi bumi. Kita terbang. Itu sudah bisa menggunakan pesawat, menggunakan helikopter. Bisa. Kita melintasi laut menggunakan perahu. Itu dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan. Nah, kita terbang ke angkasa, ke bulan, dengan menggunakan roket. Jadi karena Allah sudah mempersilahkan kepada jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, yaitu harus dengan kekuatan, dengan ilmu pengetahuan. Kita jaraknya jauh, bisa saling berkomunikasi dengan handphone dan lain sebagainya. Itu. Next, selanjutnya Al-Quran sebagai mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia. Meskipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Quran surat Al-Isra ayat 88. Jadi Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah keasliannya. Jadi keaslian Al-Quran itu tidak bisa dirusak oleh makhluk, oleh kita manusia, tidak bisa. Karena sudah dijanjikan oleh Allah bahwa itu sebagai mukjizat Rasul Nabi Muhammad. Jadi jaraknya antara Rasul dengan kita itu aja sudah jauh, sudah berabad-abad silam, dan masih utuh, masih asli. Itu tidak hilang. Itulah sebagai mukjizat terbesar Rasul. Walaupun kita itu tidak hidup di zaman Rasul, tapi kita bisa merasakan mukjizat terbesarnya Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.